Dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui respon terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa. Namun, saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan. Akan tetapi, gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. B. Hitung perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 kN. Jadi, diketahui L sama dengan 1,5 meter, perpanjangan aluminium sama dengan 2 mm yaitu 0,002 meter. Diameter sama dengan 4 cm atau 0,04 meter. Gaya AL sama dengan gaya baja sama dengan 40 kN atau 40.000 Newton. Modulus Young AL sama dengan 70 GPa. Modulus Young baja sama dengan 200 GPa. Ditanya tegangan dan regangan batang aluminium dan pertambahan panjang batang baja. Tegangan dan regangan batang aluminium. Pertama, kita mencari tegangan, yaitu dengan rumus tegangan itu tegangan sama dengan gaya dibagi alas penampang sama dengan 40.000 Newton dibagi luas penampang diameter batang tersebut, yaitu 1/4 dikali 3,14 dikali dalam kurung 0,04 kuadrat, dan jadi sama dengan 40.000 Newton dibagi 0,001256. Jadi hasilnya adalah 31.847.133,76 Newton per meter kubik. Itu regangan sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang sebenarnya sama dengan 0,002 meter dibagi 1,5 meter. Nah, jadi hasil regangannya adalah 0,00133 regangannya. Selanjutnya pertambahan panjang batang baja. Yang pertama kita mengetahui tegangannya adalah 31.847.133,76 Newton per meter kubik. Nah, dengan rumus modulus Young adalah sama tegangan dibagi regangan, kita ubah menjadi regangan sama dengan tegangan dibagi modulus Young. Regangan sama dengan 31.847.133,76 dibagi 200 miliar sama dengan 0,0016. Setelah mendapat regangan, kita mencari perbedaan pertambahan panjang batang baja, yaitu dengan regangan sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang sebenarnya. Jadi dapat diubah menjadi pertambahan panjang sama dengan regangan dikali panjang sebenarnya. Dengan regangannya ada 0,0016 dikali panjang sebenarnya yaitu 1,5 meter. Jadi kita mendapatkan 0,00024 meter perpanjangan dari batang baja tersebut. Jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi yang nyata untuk pemilihan bahan dalam desain struktur. Modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material karena modulus elastisitas menunjukkan tingkat ketahanan suatu material terhadap deformasi. Modulus elastis mengukur ketahanan material terhadap deformasi non-permanen atau elastis. Saat berada di bawah tekanan, material pertama-tama akan menunjukkan sifat elastis. Nah, tekanan menyebabkan berubah bentuk, tapi material
akan kembali ke keadaan sebelumnya. Setelah tekanan dihilangkan, setelah melewati daerah elastis dan melalui titik luluhnya, material memasuki daerah plastis, di mana mereka menunjukkan deformasi permanen bahkan setelah tekanan tarik dihilangkan. Semakin besar modulus elastisitas, semakin kecil kemungkinan material untuk berdeformasi. Sebaliknya, semakin kecil modulus elastisitas, semakin mudah material untuk berdeformasi. Jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan-regangan dan aplikasinya dalam desain. Ini adalah sebuah contoh diagram tegangan-regangan di mana terdapat elastic region dan plastic region. Di dalam elastic region terdapat elastic modulus dan di dalam plastic region terdapat upper yield point, lower yield point, tensile strength, dan breaking elongation. Elastic modulus adalah elastic modulus longitudinal yang juga disebut dengan modulus Young. Modulus ini dapat dihitung dari kemiringan rentang linear dalam daerah elastis diagram tegangan dan regangan. Modulus elastisitas yang lebih tinggi berarti bahan tersebut kecil kemungkinan mengalami deformasi saat beban dengan besar yang sama diberikan dan karena lebih kaku. Selanjutnya, tensile strength di dalam plastic region. Tensile strength atau kekuatan tarik adalah tegangan yang sesuai dengan gaya uji maksimum dalam uji tarik. Artinya gaya maksimum yang dapat ditahan material hingga putus. Selanjutnya, breaking elongation adalah titik di mana benda uji patah menjadi dua bagian dalam uji tarik. Disebut sebagai titik putus, dan perpanjangan pada titik tersebut disebut sebagai perpanjangan putus. Selanjutnya upper yield point dan lower yield point. Ketika sebuah objek diregangkan seperti ini pada titik tertentu di diagram tegangan-regangan yang sebelumnya linear menunjukkan perilaku yang berbeda. Hal ini terjadi pada transisi dari daerah deformasi elastis menjadi deformasi plastis dan disebut sebagai titik luluh. Ketika deformasi plastis dimulai, ada daerah di mana tegangan berkurang sehubungan dengan perpindahan objek. Titik di mana fenomena ini dimulai disebut titik luluh atas dan nilai tegangan minimum setelah titik luluh atas disebut titik luluh bawah. Fenomena luluh ini hanya terjadi pada bahan baja dan tidak terjadi pada logam dan ferus seperti aluminium dan plastik. Dan itulah penjelasan tentang diagram tegangan dan regangan. Jelaskan tentang MIL sertifikat dan komponen-komponennya. The MIL sertifikat yang juga dengan sebagai laporan uji material adalah dokumen yang memverifikasi sifat kimia dan fisik suatu material. Biasanya laporan tersebut ditulis dari atas kertas dan berisi persetujuan dari kontrol kualitas pabrik berserta stempel khusus sertifikat uji material. Komponen-komponen dapat dimention dari produknya, yaitu heat number produknya ya. Heat number itu nomor identifikasi yang ternyata pada tag identifikasi yang ditempelkan pada setiap gulungan saat diterima dari pabrik baja. Nomor heat adalah nomor identifikasi dari batch baja dari mana gulungan baja ini dibuat. Selanjutnya ada CHEM analysis, yaitu analisis komposisi kimia produk. Dan ada analisis spesifikasi dan standarisasi produk. Seperti contoh ini ASTMN. Selanjutnya ada mechanical test. Laporan tersebut juga dapat mencakup pengujian lainnya yaitu hardness, impact, fatigue, infection, dan lain-lain. Terakhir terdapat signature, itu nama dan tangan yang membuat MIL test sertifikat ini.